Halo, selamat berjumpa lagi di channel Mau Fisika. Di kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana menentukan jarak dan perpindahan pada gerak lurus. Untuk itu kita akan langsung saja kepada persoalan yang sering kita jumpai. Yaitu soalnya ada seseorang berjalan melintasi jalan lurus dari rumahnya 50 meter ke utara. Kemudian berbelok ke timur dan berjalan lurus lagi sejauh 40 meter. Lalu menuju ke kantornya setelah bergerak 20 meter ke selatan. Pertanyaannya adalah yang pertama, berapakah jarak totalnya? Dan pertanyaan yang B, berapakah perpindahannya? Nah, untuk memudahkan soal cerita ini, kita rubah dalam bentuk gambar. Yaitu seseorang mula-mula, kita sebut saja titik O, bergerak lurus ke utara dari rumahnya sejauh 50 meter, misalnya sampai di titik A. Kemudian dia berbelok ke timur sejauh 40 meter sampai di titik B. Kemudian dia berbelok lagi jalan lurus sejauh 20 meter sampai ke titik C dan sini berhentinya. Pertanyaannya, berapakah jarak total yang ditempuh oleh seseorang selama berjalan lurus dari titik O ke A, ke B, dan ke C? Nah, untuk mengetahui jarak totalnya, jarak itu adalah panjangnya lintasan. Panjangnya lintasan. Ya, dari sini ke sini, ke sini, ke sini. Nah, dihitung semuanya sehingga jarak totalnya itu adalah sama dengan panjangnya lintasan itu yang dari sini ke sini ke sini, yaitu kita sebut saja jarak total itu adalah S. Yang pertama O ke A ditambah A ke B dan ditambah B ke C. Karena lintasannya lurus, maka kita tahu dari masing-masing panjangnya lintasan, berarti OA 50 meter ditambah AB 40 meter dan BC 20 meter, sehingga jarak totalnya itu adalah 110 meter. Nah, sekarang pertanyaan B, berapakah perpindahannya? Untuk menjawab pertanyaan B, beda dengan cara menghitung jarak. Kalau perpindahan itu dihitung dari posisi awal sampai dengan posisi akhir, dibuat dengan garis lurus. Ini adalah besarnya perpindahan. Yang penting posisi awal sampai dengan posisi akhir, kemudian dihubungkan dengan garis lurus. Sehingga kalau berdasarkan gambar ini, panjangnya OC itu, kalau lihat gambar, kita buat garis-garis bantu dari C ke D, kemudian O ke D, sehingga OC ini membentuk segitiga siku-siku. Maka untuk menghitung besarnya OC, kita tahu dengan aturan Pythagoras, maka perpindahan itu sebut saja namanya D, yaitu sama dengan sisi ini dikuadratkan ditambah sisi ini dikuadratkan sama dengan
panjang OC kuadrat. Jadi besarnya D itu sama dengan OD kuadrat ditambah CD kuadrat. Untuk OD itu panjangnya sama dengan AB, yaitu 40 meter kuadrat. Kemudian CD itu adalah AB dikurangi BC. Jadi kalau ini 50 dikurangi 20, jadi CD ini adalah 30. Maka 30 kuadrat, ini 40 kuadrat adalah 1600, sedangkan 30 kuadrat adalah 900, jadi sama dengan akar 2500, jadi sebesar 50 meter. Jadi perpindahan seseorang dari rumahnya sampai ke kantornya itu sebesar 50 meter, sedangkan jarak tempuhnya adalah 110 meter. Jadi antara jarak dengan perpindahan itu tidak sama dalam kasus ini. Nah, kemudian karena perpindahan itu adalah besaran vektor, yaitu dari O ke C, tentu dikasih anak panah di sini. Berapa kemiringannya? Kemiringannya bisa saja ini terhadap arah timur, yang ini arah timur. Maka kita bisa menggunakan aturan trigonometri sama dengan tangen alfa. Tangen alfa berarti CD berbanding OD, yaitu 30 berbanding 40, yaitu 0,75. Maka besar kemiringannya adalah 36,87 derajat. Jadi arah perpindahan seseorang itu dari rumahnya ke kantor sebesar 50 meter dengan arah 36,87 derajat atau di kisaran arah timur laut. Ya, itulah cara menghitung besarnya jarak dan perpindahan pada gerak lurus, khususnya kasus pada cerita seperti ini. Halo pemirsa, kita lanjutkan pembahasan tentang gerak lurus, yaitu tentang kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Untuk membahasnya kita masuk kepada soal, yaitu ada sebuah kelereng bergerak melalui lintasan setengah lingkaran berjari-jari 1 meter dalam selang waktu 2 detik. Pertanyaannya yang pertama, berapakah kelajuan rata-ratanya? Dan yang kedua, berapakah kecepatan rata-ratanya? Dalam kasus ini berarti kita ketahui bahwa jari-jarinya adalah 1 meter, kemudian waktu lintasannya yaitu 2 sekon, kemudian V-nya 3,14. Yang ditanyakan adalah pertama kelajuan rata-rata dan yang kedua adalah kecepatan rata-rata. Untuk memudahkan pembahasan, maka kalimat pernyataan ini dirubah dalam bentuk gambar, yaitu sebuah kelereng bergerak melintasi setengah lingkaran, yang jari-jarinya dari sini ke sini adalah 1 meter, kemudian waktu tempuh dari O sampai ke A ini adalah 2 sekon atau 2 detik. Nah, untuk menjawab kelajuan rata-rata, kita akan bahas ulang mengenai bagaimana cara menghitung jarak totalnya. Jarak total perjalanan kelereng dari O ke A yang setengah lingkaran ini kita bisa hitung, yaitu bahwa jarak totalnya yaitu setengah lingkaran, setengah, di mana 1 lingkaran penuh itu besarnya 2 VR. Jadi setengah kali 2 VR yaitu sebesar
pi R. Pi-nya 3,14, R-nya 1 meter, maka jarak totalnya yaitu 3,14 meter. Kemudian perpindahan, kita tahu bahwa perpindahan pada pembahasan terdahulu yaitu caranya kita lihat posisi awal yaitu di titik O dan kemudian kita lihat di posisi akhirnya di titik A. Kemudian kita hubungkan suatu garis lurus dari O ke A. Ya, ini berarti sama dengan 2 kali R. Ya, ini R ditambah R. Jadi perpindahannya adalah 2R, yaitu 2 kali 1 meter berarti 2 meter. Nah, kemudian untuk menjawab kelajuan rata-rata, kelajuan rata-rata adalah didefinisikan sebagai jarak total dibanding dengan waktu totalnya, yaitu jarak totalnya 3,14 meter, sedangkan waktu totalnya adalah 2 detik, yaitu 1,57 meter per detik. Sedangkan kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai besarnya perpindahan dibagi dengan waktu totalnya atau waktu tempuhnya. Perpindahannya adalah 2 meter, sedangkan waktu totalnya adalah 2 detik, maka besarnya 1 meter per detik. Jadi dalam hal ini jelas besarnya kelajuan rata-rata dengan kecepatan rata-rata berbeda untuk lintasan setengah lingkaran ini. Demikian penjelasan mengenai kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Semoga bermanfaat.